Nama saya Ardi. Saya lulus kuliah pada tahun 2009 dan setelah melalui proses seleksi yang panjang, akhirnya saya diterima bekerja di sebuah perusahaan besar multinasional di Indonesia. Perusahaan ini sangat terkenal dan banyak orang bermimpi bisa bekerja di sini. Saya merasa sangat beruntung karena setelah lulus kuliah langsung mendapatkan pekerjaan di sini. Kita sebut saja perusahaan ini dengan nama Gemilang Sejahtera. Kantor cabang tempat saya bekerja terletak di kawasan utara Jakarta, tepatnya di daerah Kelapa Gading. Awalnya, saya cukup kecewa karena saya ditempatkan di kantor cabang, bukan di kantor pusatnya. Meskipun jarak antara kantor cabang dan kantor pusat tidak terlalu jauh, saya merasa bayangan bekerja di kantor pusat yang megah dan ramai hilang sudah. Di sini, suasana kantor cabang dan kantor pusat sangat berbeda. Kantor cabang kami terletak di tepi sebuah danau kecil. Suasananya benar-benar tenang dan sepi. Ruangan saya sendiri berada di lantai 2 yang hanya dihuni oleh 8 orang. Sunyi sekali. Denah kantor Gemilang Sejahtera cukup sederhana. Dari lobi langsung terlihat tangga menuju ke lantai atas. Di ujung anak tangga, ada pintu masuk ke ruang kantor. Dan di sebelah kiri pintu masuk ada toilet. Lantai 1 hanya terdiri dari lobi, ruang makan, ruang rapat, dan toilet. Di bagian belakang gedung kantor ada lapangan luas yang digunakan sebagai tempat parkir mobil. Di dekat lapangan tersebut ada kantor kecil untuk memonitor aktivitas di lapangan yang hanya dihuni oleh 3 orang. Awalnya, saya selalu berprasangka baik dengan lingkungan kantor baru ini. Suasana yang tenang dan sepi seharusnya menjadi keuntungan bagi saya untuk bisa bekerja lebih fokus. Namun, jika sedang tidak ada rapat atau ada banyak rekan kerja yang tidak masuk, suasananya benar-benar sepi dan tidak nyaman. Di sebelah meja kerja saya ada jendela besar yang menghadap ke danau kecil. Danau tersebut hijau tenang, tetapi terkadang terasa seperti memiliki aura mistis. Di sebelah kanan meja kerja saya ada Sari, teman kantor sekaligus teman kuliah. Kami berdua mendaftar ke perusahaan ini begitu lulus kuliah. Lumayan, ada teman untuk diajak berbicara jika bos sedang marah-marah. Hari pertama bekerja, saya dan Sari langsung dihadapkan dengan pekerjaan yang menumpuk. Kami terpaksa harus lembur meskipun sebenarnya saya ingin pulang, karena suasana di kantor Gemilang Sejahtera pada malam hari terasa sangat mistis. Beberapa rekan sudah pulang dan aktivitas di lapangan sudah selesai. Jadi hanya tinggal saya dan Sari yang harus menyelesaikan materi presentasi untuk besok. Supaya suasana tidak terlalu sepi, saya menyalakan musik dengan volume agak besar. Di ujung ruangan ada ruang server yang tertutup dengan dinding kaca. Dari luar, kami bisa melihat perangkat server dan kabel-kabel warna-warni dengan lampu LED yang berkedip. Di dalam ruang server ada kursi putar yang bisa diputar-putar. Anehnya, saya tidak pernah melihat siapa yang menggunakan kursi tersebut. Ketika saya hendak mengambil minum di dispenser yang berada di samping ruang server, saya secara tidak sengaja melihat kursi di dalam ruang server. Awalnya, kursi tersebut menghadap ke perangkat server. Setelah saya mengambil minum dan kembali, saya melihat kursi tersebut sudah menghadap ke tembok. Kaget, saya memastikan sekali lagi dan ternyata benar. Kursi itu benar-benar berubah arah. Akhirnya, saya memberanikan diri untuk masuk ke ruang server yang ukurannya hanya sekitar 4 kali 3 meter. Saat saya membuka pintu, saya langsung merasa ruangan ini sangat dingin. Memang ciri khas ruang server. Tapi anehnya, bulu kuduk saya juga ikut merinding. Saya berpikir keras, bagaimana mungkin kursi bisa berubah arah sendiri? Saya buru-buru keluar dari ruang server sebelum ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Ketika saya hendak membuka pintu, saya kaget melihat sosok cewek berdiri di depan pintu. Ternyata itu adalah Sari. "Sial, ngagetin aja lu. Ngapain berdiri di balik pintu?" tanya saya. Dalam hati saya merasa ada yang tidak beres dengan gedung ini. Tapi saya tidak mau bercerita kepada Sari supaya dia tidak takut dan mengajak pulang sebelum pekerjaan selesai. Waktu terus berjalan, tak terasa sudah jam 10 malam. Mau tidak mau, kami harus pulang, karena besok harus bekerja lagi. Jarak rumah saya ke kantor ini cukup jauh, sekitar 16 km. Saat kami sedang asik bekerja, tiba-tiba terdengar suara perempuan tertawa kecil. Sial,
Suara itu membuat saya segera membereskan tas dan berusaha untuk terlihat tenang supaya tidak terlihat takut. Tapi tiba-tiba Sari bertanya, "Suara ketawa tadi apa ya?" Sial, ternyata Sari juga mendengarnya. Firasat saya benar, ada yang tidak beres di gedung ini. Saya langsung mengajak Sari untuk pulang. "Yuk, tenang aja, jangan lari, kita jalan bareng-bareng," kata saya. Saya masih kepikiran dengan suara tadi. Di kantor ini hanya ada 3 perempuan, dan semuanya sudah pulang sejak jam kerja berakhir tadi sore. Sepertinya memang ada yang tidak beres di gedung ini, tapi ini baru permulaan. Setelah mendengar suara cekikikan itu, begitu berhasil keluar dari ruangan kantor atas, Sari langsung lari menuruni anak tangga menuju lobi tanpa pikir panjang. Saya pun ikutan lari. Sampai di lobi, suasana aneh menyelimuti kantor ini. Terlalu hening untuk ukuran sebuah kantor di Jakarta, seolah-olah tak berpenghuni. Tidak ada satu orang pun, bahkan satpam juga tidak ada yang berjaga di lobi. "Kampret luri," katanya jangan lari, malah lari duluan. Keluh saya sambil lengos-ngosan. Gila, itu suara cekikikan tadi bikin gua merinding. Udah, kita balik aja, makin cepat makin baik," sahut Sari sambil mengambil napas panjang. "Tapi bentar, helm gua ada di loker." Loker terletak di area belakang sebelum pintu keluar menuju lapangan. Dari lobi kami harus berjalan melewati lorong yang gelap hingga tiba di pintu kaca menuju ruang makan. Kami berjalan menyusuri lorong gelap itu menuju loker. Perasaan saya makin tidak karuan, dan tepat di depan pintu kaca menuju ruang makan, Sari berhenti dan memandangi ruangan itu. Ruangannya gelap, penuh dengan meja dan kursi makan. Tidak ada satu lampu pun yang menyala. Satu-satunya sumber cahaya berasal dari lorong yang menembus pintu kaca itu. "Yuk, buruan balik," saya setengah memohon. Sari memeluk helmnya erat-erat, tampak seperti orang yang ketakutan. Akhirnya, kami berjalan kembali menyusuri lorong menuju lobi. Sari masih tampak pucat, seperti habis melihat setan. Pada saat itu, saya masih berusaha berpikir positif hingga akhirnya tiba-tiba Sari kembali menoleh ke arah ruang makan dan langsung lari meninggalkan saya. Karena penasaran, saya menoleh ke belakang. Astaga, saya melihat sosok makhluk yang saya tidak tahu itu apa. Saya ngos-ngosan karena jarang berolahraga dan sekarang harus lari menghindari makhluk yang tidak saya kenali. Gila, ini baru hari pertama kerja. Tanpa pikir panjang, saya langsung mengajak Sari naik motor dan kami segera meninggalkan gedung. Sampai di pos satpam gerbang utama, kami memberikan kartu parkir dan menjalani pengecekan standar dari satpam. "Kalian anak baru ya? Kenapa kayak lihat setan?" tanya satpam. "Nggak tahu itu apa, pokoknya serem banget," jawab saya cepat. "Oh, jadi kalian sudah kenalan?" Satpam tertawa mendengar cerita kami. Pada malam itu, saya hanya ingin cepat-cepat pulang dan berharap pagi segera datang. Semoga saja kejadian malam ini dapat segera dilupakan. Sial, makhluk apa itu, Ri? Saya masih merasa sedikit lega akhirnya bisa keluar dari gedung mengerikan itu. Angin malam ini terasa begitu dingin. Entah karena memang hawanya dingin atau saya masih merinding karena kejadian tadi. Sari hanya diam di motor, terlihat masih syok. Kondisi jalan malam itu sepi, tidak macet seperti biasanya. Saya hanya bisa berharap agar tidak ada lagi kejadian aneh-aneh di kemudian hari. Keesokan harinya, suasana di kantor pagi ini cukup sepi. Beberapa orang bekerja di luar kantor, beberapa lagi di lapangan melakukan pengecekan. Tinggallah di atas hanya saya dan Sari. Saya sama sekali tidak fokus bekerja, karena masih penasaran dengan sosok yang saya lihat di ruang makan itu. "Ri, kemarin gue lihat di ruang makan ada kaki tua pakai baju koko putih," kata saya sambil menatap Sari. "Iya, bener. Gila sih," jawab Sari. "Makanya gue langsung lari ninggalin lo." Setelah Sari lari meninggalkan saya di depan pintu ruang makan, saya penasaran dengan apa yang dia lihat. Ternyata, saya melihat sosok kakek-kakek sedang duduk di kursi ruang makan yang paling dekat dengan pintu kaca. Kakek itu memakai baju koko putih yang warnanya sudah agak pudar. Masa iya ada orang duduk di situ gelap-gelapan malam-malam pakai baju koko? Jelas dia bukan manusia. Saya dan Sari memutuskan untuk tidak mencari tahu lebih lanjut. Yang penting, selama kami tidak mengganggu mereka,
Mudah-mudahan mereka juga tidak mengganggu kami. Setelah kejadian itu, kehidupan di kantor kembali normal. Hal-hal mistis dan gaib yang saya alami pada hari pertama seolah hilang. Mungkin saat itu hanya ucapan selamat datang dari mereka. Kuncinya, jangan pernah bekerja sampai larut malam di kantor gemilang sejahtera. Jika harus lembur, jangan sendirian. Suatu waktu, saya harus lembur sendirian karena Sari sedang tidak enak badan. Saya berusaha sebisa mungkin menyelesaikan pekerjaan sebelum gelap. Jangan sampai saya mendengar suara cekikikan itu lagi, apalagi melihat wujudnya. Bisa pingsan di tempat. Hampir maghrib, pekerjaan saya hampir selesai. Di luar sudah mulai gelap. Saya bekerja dengan penerangan seadanya, hanya lampu di atas meja yang menyala. Saya mendengar suara pintu kantor seperti ada yang membuka. Saya pikir itu operator di bawah yang mungkin mengambil dokumen atau alat tulis. Namun, suara pintu terkunci otomatis terdengar lagi tanpa ada yang masuk. Perasaan saya mulai tidak nyaman. Penasaran, saya mengecek luar, tapi tidak ada siapa-siapa. Melihat ke arah tangga dan sedikit mengintip ke lobi, juga tidak ada orang. Okelah, ini sudah mulai tidak beres. Tanpa pikir panjang, saya langsung membereskan barang-barang saya. Rasa takut mulai mengalahkan saya. Rasanya seperti ada sepasang mata yang memperhatikan dari ruang server. Saya langsung keluar ruangan dan mematikan lampu, membuat semua ruangan gelap. Saya bergegas menuruni anak tangga menuju parkiran motor. Tiba-tiba saya teringat handphone saya tertinggal di atas. Mau tidak mau, saya memberanikan diri untuk naik kembali. Saya membuka pintu, menggantungkannya dengan sesuatu agar tidak terkunci. Belum sempat menyalakan lampu, pintu tiba-tiba tertutup sendiri. Saya mencari saklar lampu tapi tidak ketemu-ketemu karena gelap. Saat sedang mencari saklar, saya melihat handphone saya menyala karena ada notifikasi SMS. Saya segera meraihnya dan lari menuju pintu. Belum sempat menemukan tombol open, saya melihat sosok wanita samar-samar sedang tersenyum dengan pandangan kosong di ruang server. Saya langsung berusaha lari, tapi pintu masih belum terbuka. Semakin panik, semakin sulit menemukan tombol itu. Sosok wanita di ruang server masih menatap dengan pandangan kosong. Pakaian putih lusuhnya terlihat dari balik kaca ruang server. Akhirnya, saya berhasil menemukan tombol open dan pintu terbuka. Saya lari keluar ruangan, menuruni tangga, dan meninggalkan gedung secepat mungkin. Kejadian itu membuat saya semakin yakin ada sesuatu yang tidak beres di gedung ini. Sosok wanita dalam ruang server itu masih menatap dengan pandangan kosong. Melihat penampakan sosok wanita itu, saya cuma bisa merem sambil terus meraba-raba mencari tombol open. Pas saya buka mata, ternyata sosok itu masih ada. Setelah lama mencari, akhirnya saya menemukan tombol open dan pintu pun terbuka. Tanpa pikir panjang, saya lari sekencang-kencangnya sampai ke parkiran. Keesokan harinya, saya menceritakan kejadian semalam kepada Sari. "Ri, semalam gue lihat sosok cewek yang tempo hari ketawa cekikikan itu di ruang server," kata saya dengan serius. Sari hanya tertawa kecil. "Ah, lu halusinasi aja, Di. Gak mungkin ada yang aneh-aneh di sini." Tapi saya yakin banget dengan apa yang saya lihat. Gedung kantor atas ini memang ada penghuninya. Siapa sebenarnya sosok cewek itu? Saya pun mencoba mencari literatur sejarah sekitar daerah Danau Sunter di internet. Ternyata dulunya daerah ini adalah rawa gelap yang banyak orang bunuh diri dan orang jahat membuang mayat bekas pembunuhannya di sini. Katanya, dulu pernah ada makhluk buaya putih yang besar ditemukan di tengah-tengah danau ini. Sekarang, Danau Sunter sudah jauh berubah. Kesan angker sudah tidak terasa lagi karena banyak tempat hiburan yang dibangun di sekitar danau ini, seperti rumah makan, hotel, sarana olahraga air, dan apartemen. Tapi menurut saya, jika malam datang, kesan mistis dan angker masih terasa di balik pohon-pohon dan sudut-sudut danau yang belum terjamah pembangunan. Mungkin sosok cewek itu adalah korban pembunuhan yang jasadnya dibuang di sini. Saya pun iseng bercerita tentang apa yang saya alami kepada operator-operator yang bekerja di lapangan. Niat awalnya hanya berbagi rasa takut, tapi ujungnya malah saya yang makin takut karena ternyata mereka punya versi cerita yang lebih serem. "Itu mah nggak seberapa, Mas. Saya juga pernah dilihatin sama sosok hantu wanita itu," kata salah satu operator. "Duh, kayaknya saya salah curhat."
Bisa-bisa tambah parno, pikir saya dalam hati. Salah satu pengalaman horor yang dialami oleh Pak Kas, seorang operator, terjadi pada malam itu. Pak Kas sedang jaga malam dan harus patroli keliling lapangan. Awalnya, ia tidak punya firasat apa-apa karena sudah bertahun-tahun tidak ada kejadian aneh. Mungkin malam itu dia lagi apes. Hingga akhirnya dia sampai di pintu gerbang area penerimaan dan istirahat dulu sambil duduk di situ. Matanya tertuju ke pohon-pohon di luar, dan dia merasa aneh seperti ada yang melihatnya dari pohon-pohon itu. Lama-lama sosoknya makin jelas. Putih, rambutnya panjang, dan pandangannya kosong. Sosok itu terlihat besar dan sedang menggantung di pohon. Ekspresinya bikin merinding. Kadang hanya pandangan kosong, tiba-tiba berubah jadi ketawa, lalu berubah lagi jadi ekspresi sedih. "Pak, kenapa nggak lari aja?" tanya saya penasaran. Saya udah berusaha lari tapi kaki saya kayak kaku. Terpaksa deh ngeliatin aja sampai dia hilang, jawab Pak Kas. Obrolan dengan Pak Kas menambah kengerian saya terhadap tempat ini. Saya sempat parno dan ketakutan selama beberapa hari setelah kejadian yang saya alami. Tapi saya coba kuatkan diri dan berpikir positif. Mungkin saja saya hanya halusinasi. Semoga kehadiran mereka di tempat ini tidak lagi mengganggu teman-teman yang lainnya. Bagaimanapun juga, mungkin mereka sudah terlebih dahulu ada dan menetap di tempat ini. Kehadiran kita di sini mungkin sedikit mengusik keberadaan mereka. Hari-hari pun berlalu setelah kejadian yang saya alami. Kehidupan saya kembali normal, dan saya mulai bisa menikmati pekerjaan di kantor ini. Danau Sunter tidak selamanya menyeramkan dan menakutkan. Sampai suatu hari menjelang malam selepas maghrib, saya masih nongkrong di kantor bawah di area lapangan. Waktu itu saya belum pulang karena harus jaga proyek yang dikerjakan oleh vendor. Makanya saya harus menemani mereka. Sekitar pukul 19.00, pekerjaan proyek berakhir dan beberapa pekerja dari vendor sudah pulang. Tersisa saya dan 2 orang teman yang berjaga di kantor bawah. Kami asyik ngobrol ngalor ngidul. Suasana sunyi dan hening karena aktivitas pekerjaan sudah selesai. Tiba-tiba, suasana menjadi riuh seperti arena bermain anak-anak yang saling teriak-teriakan dan bercanda satu sama lain. Suara apa ya ini? Dengar nggak suara anak-anak teriak-teriak kayak lagi main? Tanya saya heran. Iya, itu suara anak-anak dari mana ya? Sahut Bang Son. Kami melihat keluar kantor dari jendela yang cukup besar. Saya melihat banyak anak-anak yang bermain di area lapangan. Son, lihat tuh, anak-anak lagi main di lapangan. Bang Son melihat ke arah yang saya tunjuk, tapi dia tidak melihat apa-apa. Gua nggak lihat apa-apa, Di. Oke, mungkin ini cuman halusinasi gua aja, pikir saya. Tapi kalau cuma halusinasi, gimana Bang Son bisa dengar suara anak-anak tadi? Son, gua balik duluan ya, kata saya sambil berjalan cepat menuju kantor atas untuk mengambil tas. Pas di depan ruang makan, saya merasa ada yang mengikuti saya. Saya tengok ke belakang. Ternyata ada sesosok anak kecil sedang tertunduk. Anak kecil yang tadi saya lihat di lapangan. Tiba-tiba anak itu mengangkat kepalanya. Saya teriak dan lari sekencang-kencangnya melewati lorong dan naik ke kantor atas. Anak itu masih mengikuti saya sampai tangga. Pas saya mau masuk ke ruangan kantor atas, saya tengok lagi ke belakang. Anak itu masih ada, tapi dia berhenti di tangga terakhir dan terlihat ketakutan. Tak lama, dia lari turun dan menghilang. Saya langsung berpikir, kenapa anak itu sampai ketakutan tidak mau masuk ke ruang kantor atas? Apa yang sebenarnya ada di dalam ruangan atas ini? Banyak pertanyaan di benak saya. Saya langsung masuk ke kantor ruangan atas, mengambil tas, mematikan semua lampu, dan bergegas pulang. Tapi saya masih penasaran, siapa sebenarnya sosok anak kecil itu? Hari-hari berlalu dan saya mulai terbiasa dengan kantor ini, lingkungannya, pekerjaannya, dan juga penunggunya. Mungkin karena pekerjaan saya semakin banyak dan tanggung jawab semakin besar, saya jadi lupa sama kehadiran mereka. Beberapa teman yang sudah bekerja puluhan tahun di sini bilang, kalau yang sering digodain biasanya anak baru. Mungkin mereka mau kenalan. Intinya, selama iman kita kuat, tidak ada yang bisa ganggu kita. Pokoknya salat dan ibadah tidak boleh kendor. Ini seperti kuat-kuatan aja. Sebagai manusia,
kita lebih kuat dari makhluk lain. Ardi, kamu masuk ya? Perintah Bu Yuni, atasan saya. Hah, gimana Bu? Iya, kamu tolong hari Minggu masuk ya. Temenin nih, ada anak baru yang mau install CCVT. Minggu banget Bu, lemas menerima kenyataan harus lembur di hari Minggu. Sebenarnya saya nggak sendirian sih, ada sekitar 10 orang dari vendor yang bakal masang CCTV. Tapi mereka memasang CCTV di bawah, sedangkan saya jaga ruangan atas dan ruangan server bersama anak baru itu. Saya masuk ke kantor, tempel ID card, dan ternyata kantor masih sepi. Saya nyalain komputer dan baca-baca email yang masuk. Nyalain lagu keras-keras supaya suasana tidak sepi. Terdengar suara ID card ditempel di pintu. Anak baru itu sudah datang, pikir saya. Lega rasanya karena saya tidak sendirian lagi. Tapi kok anak ini nggak masuk-masuk ya? Cuman kedengeran suara ID cardnya doang. Saya coba cek keluar dan ternyata nggak ada siapa-siapa. Yalah, trik lama mulai dipakai lagi, pikir saya. Mainan pintu pas dilihat nggak ada orang, nanti muncul penampakan. Saya kuatkan hati, siapa tahu nanti ada apa-apa. Nggak lama terdengar suara sepatu menaiki tangga. Ternyata itu Didik, anak baru yang masuk kerja sekitar beberapa bulan lalu. Dia ditempatkan di kantor pusat, dan karena proyek CCTV ini, dia ditugaskan mengurusi proyek di kantor cabang tempat saya kerja. Ruang servernya di mana, Mas? Tanya Didik. Di situ, jawab saya menunjuk. Oke, Mas, saya cek dulu ya. Emang mau cek apaan sih? Kalau nggak perlu-perlu amat, nggak usah masuk situ deh. Hah? Emang kenapa, Mas? Nggak apa-apa, gue ngingetin aja. Nanti kalau ada apa-apa, gue tanggung jawab lo. Muka Didik kelihatan bingung. Saya juga nggak jawab pertanyaan terakhirnya karena males. Harusnya hari Minggu ini hari yang ceria dan menyenangkan, bukan jadi hari yang menakutkan. Nih, gue cari makan dulu ya. Lapar nih, udah siang. Lu mau makan apa? Nggak usah, Mas. Saya udah makan kok. Santai aja. Tapi jangan ngomong sembarangan ya. Saya memperingatkan Didik. Saya keluar buat cari makan sambil menengok ke arah Didik. Semoga anak ini nggak diganggu. Tempat makan tidak jauh, cukup jalan kaki ke arah danau. Di situ suasananya teduh karena masih banyak pohon dan makanannya enak. Lumayan buat isi perut yang kosong. Angin pinggir danau yang sejuk membuat betah nongkrong lama-lama di warung ini. Saya sampai lupa kalau sudah ninggalin Didik di kantor atas lebih dari 1 jam. Saya berjalan cepat kembali ke kantor, takut Didik butuh apa-apa dan bingung cari bantuan. Begitu saya buka pintu kantor atas, saya lihat Didik mematung. Mukanya pucat, padahal kulit aslinya sawo matang. Bibirnya gemetar sambil menunjuk ke arah ruang server. Saya langsung kepikiran, apa yang terjadi sama Didik? Setelah Didik sadar, saya kasih dia minum air putih lalu menyuruhnya pulang untuk istirahat. Saya juga nggak tahu kejadian apa yang dialami Didik tadi, tapi dalam hati saya bertanya-tanya. Jangan sampai Didik jadi korban keganasan ruang server berikutnya. Akhirnya saya lanjut kerja sendirian di kantor itu sambil mengawasi vendor yang sedang memasang CCTV di lapangan. Menjelang sore saya putuskan untuk pulang. Biar aman, gak mau diganggu penampakan di kantor ini. Gampang, tinggal bertahan lebih lama sendirian di kantor atas. Keesokan harinya saya izin sama atasan untuk ke kantor pusat untuk memberi laporan ke orang IT bahwa CCTV sudah selesai dipasang. Sekalian saya pengen lihat hasil rekaman CCTV, siapa tahu ada penampakan yang terekam. Tapi sebenarnya tujuan utama saya adalah bertemu Didik untuk tahu apa yang terjadi sama dia kemarin. Dek, woi. Hey Mas, yuk kita ngopi-ngopi atau cari cemilan lah. Ayolah, hitung-hitung ucapan terima kasih karena kemarin udah dibantuin. Langsung saya seret Didik ke koperasi. Siang itu koperasi agak sepi. Saya duduk di pojok sama Didik. Saya memberanikan diri untuk tanya ke dia. Dik, sebenarnya kemarin itu lu kenapa sih? Muka lu pucat banget sambil menunjuk-nunjuk ke arah ruang server. Saya masih kebayang-bayang, Mas. Semalam juga nggak bisa tidur. Pas saya ngetik-ngetik di laptop, perasaan kok nggak enak ya. Suasana ruangan jadi aneh. Akhirnya saya coba alihkan pandangan ke segala arah di ruangan biar nggak perih mata ini lihat laptop terus. Tiba-tiba, dari ruang server itu ada sosok besar banget, hitam tinggi sampai ke langit-langit ruangan. Sosok itu jalan menembus dinding ruang server menuju ke arah saya.
Dia berhenti sebentar, terus jalan lagi lalu tiba-tiba menghilang di belakang saya. Mas, saya nggak tahu itu makhluk apa, cuman nyeremin banget. Saya penakut, selalu berdoa sama Allah jangan dikasih pengalaman yang begitu-begitu. Akhirnya menjelang subuh saya baru bisa tidur, Mas. Itu juga karena ngumpet di kamar kosan sebelah. Udah kuduga dik, lu ada ngomong kotor atau nyeletuk aneh-aneh nggak sih? Iya mas, kayaknya saya ngomong sepi kayak kuburan lagi nih kantor. Nah itu kan, kemarin gue udah bilang jangan ngomong yang aneh-aneh di kantor itu. Didik kelihatan ketakutan dengan omongan saya. Saat kami lagi ngomongin hal-hal begini, tiba-tiba di belakang Didik saya lihat muncul wajah asing yang lagi tersenyum ke arah saya.